Waspada benjolan pada leher. Hai guys, ini Niko, usianya 26 tahun. Sekilas dia tampak seperti pekerja biasa ya, tapi kok kalau diperhatikan lebih jauh ada yang beda ya dari dia. Dia merasakan adanya benjolan pada leher sebelah kanan. Tapi setelah ditelusuri, dia nggak pernah tuh merokok bahkan minum alkohol. Nah, punya temen atau seseorang yang mirip Niko nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Niko itu kita sendiri atau justru terjadi pada orang tua bahkan orang terdekat kita? Nah, benjolan pada leher bisa berasal dari kelainan kongenital, infeksi, neoplasma, dan juga lainnya. Benjolan pada leher atau neck clamps bisa terjadi di semua usia loh, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penerapan Rules 20/80 akan memberikan kemudahan kepada kita bagaimana cara mengetahui apakah benjolan tersebut bersifat ganas ataupun jinak. Pada anak-anak dan dewasa sedikit berbeda nih. Pada anak-anak sebanyak 20% benjolan bersifat maligna atau ganas dan 80% benjolan bersifat benigna atau jinak. Berbeda dengan benjolan yang terjadi pada orang dewasa, yaitu sebanyak 20% benjolan bersifat jinak dan 80% bersifat ganas. Secara klinis, The 20/40 Rule juga memberikan gambaran kejadian benjolan pada leher berdasarkan usia. Untuk usia di bawah 20 tahun, dapat terjadi inflamasi benjolan atau neck node or tonsillitis, congenital, thyroglossal kyst, brachial kyst, midline dermoid, dan kyst hygroma, serta limfoma. Untuk usia 20-40 tahun, benjolan kelenjar saliva seperti kalkulus, infeksi, dan tumor, kelainan tiroid seperti tumor, tiroiditis, goiter, dan limfoma, serta infeksi kronis seperti TB dan HIV. Untuk usia di atas 40 tahun, dapat terjadi penyakit malignansi primer ataupun sekunder. Berikut gejala spesifik dari malignansi pada kepala dan leher. Ada dua, ada disfagia dan disfonia. Disfagia atau sulit menelan biasanya terjadi di faring sampai esofagus. Untuk disfonia atau gangguan suara biasanya terjadi pada laring dan hipolaring. Perlu kita perhatikan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui etiologi pada benjolan tersebut. Yang pertama, ada hitung darah lengkap. Yang kedua, laju endap darah. Ketiga, ronsen toraks. Dan yang keempat, ada biopsi. Perlu diingat tentang Rule 20/80. Yuk, kita simak tentang beberapa penyakit yang menyebabkan benjolan pada anak-anak. Pada anak-anak, benjolan pada leher dibagi berdasarkan lokasinya, yaitu pada daerah tengah leher atau midline, dan pada daerah pinggir leher atau lateral. Pada bagian tengah leher terdapat thyroglossal kyst, derma kyst, dan miscellaneous lumps. Sementara pada bagian lateral terdapat 3 penyebab, yaitu ada inflamasi, kongenital, dan neoplasma. Pada inflamasi terdapat penyakit lymphadenopathy secondary of infection, cervical lymphadenity, mumps, dan TB. Pada kongenital terdapat brachial kyst, hemadechroma, cystic hygroma, dan hemangioma. Dan pada neoplasma terdapat 2 penyebab, ada primer dan sekunder. Untuk primer ada limfoma, neuroblastoma, parotid malignancy, dan rhabdomyosarcoma. Serta pada secondary terdapat metastasis nasopharyngeal. Selanjutnya tentang beberapa penyakit yang menyebabkan benjolan pada orang dewasa. Pada dewasa, benjolan pada leher juga dibagi berdasarkan lokasinya. Pertama, pada daerah tengah leher atau midline, dan pada daerah pinggir leher atau lateral. Pada bagian tengah leher terdapat simple goiter, neoplasma tiroid, tiroid hashimoto, dan limfoma. Sementara pada bagian lateral terdapat 4 penyebab, yaitu ada neoplasia, infection, lainnya, dan variasi normal. Untuk neoplasma terdapat primary cancer seperti limfoma, neurogenik, dan metastasis cancer menyebabkan nodus limfatikus kepala dan leher. Pada infection seperti glandular, HIV, TB, dan parotitis atau mumps. Pada miscellaneous terdapat sarcoidosis dan brachial kyst. Dan pada normal varian terdapat transverse places of second cervical vertebrata, elongated styloid process,
normal or cervical tip, dan tortuous atherosclerotic cannular artery. Berdasarkan rules 20/80, sebanyak 80% pada orang dewasa, benjolan muncul karena malignansi atau keganasan. Pada tingkat dunia, karsinoma nasofaring menjadi kanker nomor 1 pada bagian kepala dan leher, sedangkan di Indonesia menduduki urutan kelima negara dengan kejadian kanker nasofaring di dunia sebanyak 13.084 kasus. Karsinoma nasofaring atau KNF merupakan keganasan yang muncul pada daerah nasofaring, yaitu arealnya di atas tenggorok dan di belakang hidung. Karsinoma ini merupakan keganasan yang terjadi pada bagian kepala dan leher dengan tipe sel squamosa yang menjadi tipe terbanyaknya. Faktor resiko terjadinya karsinoma nasofaring antara lain: pertama, usia; kedua, jenis kelamin; ketiga, pola makan; keempat, ras dan genetik; kelima, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebiasaan hidup; dan yang terakhir ada infeksi virus Epstein-Barr. Dalam memperingati World Cancer Day, penting sekali bagi kita untuk mencegah sedini mungkin untuk mengurangi angka kejadian benjolan pada leher, terutama keganasan. Beberapa di antaranya dengan screening yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan serologi sebagai tumor marker, kemudian pola hidup sehat, dan jangan lupa vaksinasi. Happy World Cancer Day!